Your story, our story. Patriarki adalah budaya yang timbul di dalam masyarakat sosial di mana menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat menandakan adanya ketidaksetaraan gender. Dari data Badan Program Pembangunan merilis bahwa Indonesia berada di peringkat 103 dari 162 negara. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa pembangunan gender di Indonesia masih belum optimal. Perwujudan dari adanya budaya patriarki adalah keterbatasan seorang perempuan dalam memilih karir kedepannya. Menurut survei TPAK tahun 2021, TPAK perempuan lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Hal ini menandakan bahwa adanya ketimpangan dalam partisipasi pekerjaan di Indonesia. Lalu dalam pengalaman saya pribadi, saya pernah melamar di suatu perusahaan, namun saya mendapatkan diskriminasi hanya karena saya seorang perempuan. Perusahaan itu menerapkan budaya male domination, sehingga di dalam perusahaan itu hanya ruang lingkup laki-laki saja. Hal itu adalah perwujudan dari budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat Indonesia. Seharusnya kita melepas budaya tersebut karena dapat merugikan salah satu pihak. Stigma di masyarakat yang muncul bahwa perempuan itu hanya mengurusi pekerjaan rumah saja daripada bekerja menjadikan dilema bagi seorang perempuan apakah harus melanjutkan karir yang sudah ia impikan atau tidak. budaya patriarki masih sangat lumrah terjadi di Indonesia, khususnya di sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga. Kurangnya kesadaran akan kesetaraan gender menjadi pemicu ketidakadilan pembagian tugas pekerjaan rumah. Seorang ibu diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, menyapu, mengepel lantai, hingga mengantarkan anaknya ke sekolah. Padahal itu merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seluruh anggota yang ada di rumah. Saya sendiri memiliki pengalaman dalam segi keluarga. Saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah mulai dari menyapu lantai, mengepel lantai, memasak, hingga mencuci pakaian seluruh anggota keluarga saya. Padahal tugas tersebut bisa juga dilakukan oleh saudara-saudara laki-laki saya. Oh iya, saya di keluarga adalah seorang satu-satunya anak perempuan. Semua saudara saya laki-laki. Oleh karena itu, orang tua saya mewajibkan saya untuk dapat melakukan seluruh pekerjaan rumah. Ada satu momen di mana saya bangun siang karena saya terlalu lelah mengerjakan tugas di malam hari. Namun, saya masih diwajibkan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Sedangkan saudara-saudara laki-laki saya tidak melakukan pekerjaan rumah satupun. Mereka asik dengan gamenya, asik dengan pekerjaan, atau asik dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Padahal pekerjaan rumah belum selesai. Namun, itu semua tetap saya lakukan karena sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga saya. Seharusnya seluruh pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Kenapa? Karena setiap anggota keluarga memiliki peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Saya mengharapkan tidak ada lagi budaya patriarki dalam sebuah keluarga dan tidak menormalisasi budaya patriarki dalam pembagian pekerjaan rumah. Selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, ketidaksetaraan gender juga merugikan kaum laki-laki, seperti misalnya toxic masculinity. Nah, toxic masculinity ini adalah pandangan atau budaya dalam masyarakat yang menekankan bahwa setiap laki-laki harus berperilaku dan bersikap maskulin. Sebenarnya, sikap maskulin sendiri adalah karakteristik yang pastinya dimiliki oleh setiap laki-laki, dan karakteristik maskulin ini merupakan hal yang baik. Tetapi berubah menjadi toksik ketika maskulin ini dipaksakan atau ditekankan harus dimiliki oleh setiap laki-laki agar terhindar dari stigma tentang laki-laki lemah yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Laki-laki dalam konsep toxic masculinity ini dilarang untuk terlalu menunjukkan ekspresinya seperti perasaan-perasaan sedih, kecewa, takut, atau sakit. Laki-laki diharuskan memiliki sikap kemandirian, kekuatan, kekuasaan, dan sikap yang mendominasi. Karena jika tidak, laki-laki akan dikategorikan sebagai laki-laki yang lemah oleh masyarakat. Contoh nyata dalam keluarga saya sendiri adalah kakak laki-laki saya ketika ia tidak berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, lalu ia
merasakan sedih atau kecewa, maka orang tua saya akan memarahinya dan bilang bahwa laki-laki tidak boleh cemen, laki-laki tidak boleh mengeluh, laki-laki harus kuat. Atau misalnya adik sepupu saya, ketika ia jatuh dan merasa kesakitan, ia akan menangis. Lalu orang tuanya akan memarahinya dan berkata, laki-laki tidak boleh cengeng, laki-laki harus kuat, dan sebagainya. Laki-laki dalam konsep toxic masculinity ini juga dilarang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan pekerjaan perempuan, seperti misalnya menjahit pakaian, mencuci, mengepel, memasak, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal laki-laki selayaknya manusia berhak untuk mengekspresikan apa yang ia rasa dan memilih pekerjaan-pekerjaan yang ia inginkan, karena sejatinya pekerjaan itu bersifat genderless dan laki-laki punya hak-hak untuk melakukan apa yang ia inginkan tanpa harus memikirkan stigma-stigma yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Dari pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik kesetaraan gender ini adalah masalah yang kompleks dan struktural. Dan diharapkan dengan adanya video ini kita jadi semakin lebih melek tentang budaya patriarki ini dan semoga tidak dinormalisasi lagi. Tidak lupa untuk terus mengedukasi orang-orang di sekitar kita agar lebih aware lagi terhadap kesetaraan gender, karena kita semua sama-sama manusia. Sekian dari kami, saya Nabila, Saya Adela. Dan saya Kanesha. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.